Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-44 di dalam majelis online belajar bahasa Arab Al-Insan. Oleh karenanya kami dari panitia tak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada antum semua untuk senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya di dalam belajar bahasa Arab. Kemudian juga kami tak bosan untuk mengingatkan kepada antum untuk memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Di antara yang paling utamanya adalah antum harus tawadjuh di dalam belajar dan juga hadir tepat waktu. Ya. Karena banyak sekarang ini yang hadirnya ketika pukul 8 lewat 10-an. Nah, ini tidak tepat ya. Antum sudah kita peringatkan, sudah kita sampaikan di tata tertib bahwasanya untuk hadir on time pukul 8 tepat, karena majelis kita selalu dimulai pukul 8 tepat insyaallah. Kemudian juga tak bosan-bosan kami ingatkan agar antum semua memurojaah pelajaran yang telah didapatkan sebelumnya. Bisa dengan mendengarkan rekaman atau yang lainnya.
Dan kami ingatkan pula supaya para peserta yang hadir di majelis online ini untuk menggunakan nama sesuai dengan nama yang didaftarkan. Baik, tadi pagi telah kami kirimkan, lampirkan hasil dari imtihan 2 yang telah antum kerjakan sebelumnya. Dan alhamdulillah antum semua telah melihat hasilnya. Dan insya Allah ke depan ya ini merupakan kabar gembira untuk antum karena insya Allah akan ada koreksi dari nilai yang sebelumnya tadi. Dan insya Allah karena koordinasi dari panitia dan juga mudaris, insya Allah kami memberikan penilaian kepada antum yang lebih baik dari sebelumnya insya Allah, karena nanti insya Allah nilai antum akan terupgrade insya Allah. Jadi kita tunggu saja koreksi dari nilai antum yang tadi dibatalkan ya. Nilai yang tadi itu dibatalkan karena akan ada koreksi. Insya Allah setelah majelis ini akan kami kirimkan. Jadi semua nilai antum akan terupgrade. Ya, kasihan antum punya hutang poin minus-minus gitu ya. Khair insya Allah, nggak apa-apa. Ini juga kebaikan dari mudaris kita ya. Insya Allah memberikan penilaian yang lebih baik lah untuk antum semuanya nanti. Baik, itu saja dari kami karena Ustaz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis online ini. Marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Kepada Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah. Jadi nilai yang sebelumnya itu karena kami menggunakan sistem skor ya. Jadi nilainya memang seperti itu. Tapi kemudian ada masukan dari panitia ya, untuk menggunakan sistem penilaian persentase. Dan setelah kami pertimbangkan memang ternyata lebih tepat seperti itu. Ya. Sehingga sesuai dengan hasil jawaban antum ya. Jadi tidak ada yang minus. Ya, jadi nggak ada yang punya hutang. Jadi ada beberapa yang sebelumnya rosib, setelah dinilai secara sistem persentase menjadi naik menjadi jayid ya. Jadi menjadi lulus. Seperti yang saya ingat ada Pak Geri yang ngapunten sebelumnya rosib ya, kurang sedikit sebenarnya. Tapi setelah dinilai dengan persentase menjadi jayid jidan. Yeah. Ada Dokter Anang juga yang sebelumnya mungkin rosib ya, tapi nilainya naik ya menjadi jayid atau jayid jidan saya lupa. Terus yang sebelumnya
jayyid jiddan menjadi mumtaz. Gitu. So, nanti bisa dicek lagi. Cuma memang masih banyak yang rosib ya. Ada yang nilainya kurang sedikit ya, kurang sedikit bisa jayyid, bisa lulus. Ya. Seperti ada yang nilainya 65, 68, 69 itu belum lulus, kurang sedikit lagi ya. Tidak apa-apa. Adapun yang masih rosib ya harap diperhatikan ya, lebih keras lagi belajarnya, lebih serius. Nah, jadi insya Allah nanti ke depannya akan kita terus gunakan sistem penilaian seperti itu. Memang lebih tepat ya. Bukan penilaian skor. Kalau yang penilaian skor itu kalau tipe soalnya pilihan ganda. Tipe soalnya pilihan ganda. Itu pakai skor. Jadi kalau yang tipe seperti itu, maka tidak bisa menggunakan skor. Ya, tapi menggunakan persentase. Baik, insya Allah. Kemudian ke depan ini saya sedang membuat sebuah semacam boleh dibilang buku, ya, ya bukan buku-buku apa sih enggak, cuma itu nanti berisi as'ilatul murajaah. Ya, jadi berisi pertanyaan-pertanyaan yang merupakan pertanyaan-pertanyaan murajaah dari kitab BL1. Ya. Itu salah satu terobosan yang saya terapkan. Karena memang seorang mudaris itu tidak boleh berdiam diri ya. Harus inovatif. Harus kreatif, inovatif ya. Berusaha untuk mencari solusi dari berbagai problem dalam pendidikan. Jadi saya membuat as'ilatul murajaah itu gunanya untuk menstimulus ya pemahaman kita terkait dengan teori-teori. Nanti insya Allah kalau sudah jadi akan kami kirimkan ya dalam bentuk file begitu dan harus di-print ya, harus di-print ya supaya lebih nyaman belajarnya. Bagaimana cara kita belajar itu mempengaruhi hasil. Percaya sama saya. Antum belajar pakai hard copy hanya dengan melihat di laptop apa di gadgetnya itu beda. Ya, rasanya beda. Ya berkorban lah ya. Berapa uangnya untuk ngeprint gitu ya. Nah, kita sudah berusaha untuk ya melakukan yang terbaik ya untuk kebaikan kita semua. Jadi nanti sudah ada pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban-jawabannya. Ya. Berisi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Nanti setiap kali majelis mungkin saya nyuwun waktunya 10 atau 15 menit ya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, dan ketika antum menjawab tidak boleh melihat ya, harus dihafalkan. Ya. Jadi itu antum pelajari, dihafalkan. Kemudian ketika ditanya di majelis, itu tidak boleh melihat bukunya, harus dari hafalannya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, ya, innamal ilmu ma yuhfadzu. Hanyalah dikatakan ilmu adalah apa yang dihafalkan. Ya. Ini sedang dalam proses, insya Allah nanti kalau sudah selesai kita sampaikan. Misalnya contohnya begini. Apa perbedaan antara ma al-istifhamiyah dengan man al-istifhamiyah? Gitu kan? Terus di situ ada jawabannya. Ya. Kata tanya ma berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang ghairu akil. Sedangkan kata tanya man berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang akil. Nah, seperti itu antum hafalkan. Ya, itu dihafalkan. Sehingga nanti ketika ada imtihan lagi yang berikutnya, ya, insya Allah tidak akan keluar dari
pertanyaan-pertanyaan yang ada di as'ilah itu. Tinggal bagaimana antum menghafal atau tidak. Ya. Dan tentunya soal-soal yang ada di imtihan akan saya modifikasi tidak sama plek dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di murojaahnya itu. Tapi tidak akan keluar dari esensinya. Ya. Nah. Gitu ya. Jadi mari kita sama-sama berusaha, berjuang, ya. Karena namanya orang belajar itu harus ya memiliki target-target yang baik. Ya, belajar itu bukan sekadar untuk formalitas, hanya untuk sekedar mengisi kekosongan waktu, tapi harus memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Target-target pembelajaran itu harus jelas. Ya, itu merupakan motivasi. Gitu ya. Nah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan dulu, ada saran, kritik, monggo. Kita sangat terbuka, ya. Kita sangat terbuka. Mana Ustaz? Iya, monggo silakan. Ustaz, kalau waktu ujian itu kan kadang-kadang kita nanti ada nulis yang lafaz Arab gitu. Cuma kalau saya pakainya handphone, mungkin di WA itu sekarang kan udah ada fasilitas untuk ketik Arabic keyboard gitu kan. Cuma kalau yang di laptop saya agak bingung karena Arabic keyboardnya itu kan versinya banyak sekali, Ustaz. Apakah kita bisa mendapatkan saran Arabic keyboard yang seperti apa yang kita pakai untuk laptop gitu? Windows, laptopnya Windows, Ustaz. Untuk hal-hal seperti itu nanti bisa ke panitia Pak. Saya bukan ahlinya. Baik Ustaz, baik Ustaz. Saya itu orangnya gaptek ya, nggak terlalu paham teknologi. Baik, sekarang Ustaz. Ya, insyaallah. Nah, jadi bisa sharing ke teman-teman yang lain ya, atau ke panitia yang lebih paham masalah seperti itu ya. Karena tugas saya itu menyampaikan ilmu. Kalau sudah soal teknologi gitu saya blank gitu ya. Insyaallah. Baik. Ya, sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin. Ya, silakan. Kalau ditulis pakai bahasa Indonesia apa boleh, Ustaz? Kalau mungkin Arab agak kesusahan gitu, Ustaz. Kalau sekedar istilah-istilah boleh. Kalau sekedar istilah-istilah boleh. Tapi kalau nanti intinya berupa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, maka tidak boleh ditulis abjad, harus Arab. Jadi mulai sekarang harap dipersiapkan ya, sarana prasarananya di-upgrade gitu ya. Bagaimana caranya, insya Allah antum lebih paham. Gitu ya, bisa sharing dengan rekan-rekan yang lain. Kalau sekedar istilah-istilah misal kayak kemarin sebutkan anggota dari al-asmaul khamsah, ditulis abuka, akhuka gitu ya. Dengan tulisan abjad tidak masalah. Ya, tidak mengurangi esensinya. Tapi nanti kalau sudah terkait menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, kalimat-kalimat gitu ya, karena melibatkan nahwunya, melibatkan panjang pendek, melibatkan tasdid, ya, yang terkadang panjang pendek itu kalau ditulis dengan abjad tidak ada bedanya. Begitu pula dengan tasdid dan lain sebagainya. Bagaimana menulis huruf shod dengan shin, dengan ta. Kadang antum-antum mungkin belum memahami ya perbedaan-perbedaan itu kalau ditulis dengan abjad. Nah, akhirnya jadi tidak jelas, tersamar. Jadi kalau sudah menerjemahkan ya kalimat-kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab harus menggunakan Arab. Ya, begitu ya. Nah, Ustaz itu apa sekalian juga tanda bacanya nggih? Tanda baca pripun?
Maksudnya ada kalau tulisan Arab ada fathah, kasroh atau doma gitu. Iya, Ustaz. nanti kalau ujiannya tipe yang itu, ya nanti ada ujian tipe seperti itu, ya. Jadi mulai sekarang banyak-banyak berlatih. Nanti ada tipe-tipe ujian menerjemahkan kalimat-kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Itu harus ditulis lengkap selengkap-lengkapnya. Mana yang sukun, mana yang kasroh, mana domah, mana tasdid, mana panjang, mana pendek harus sempurna. Ya, kalau tasdidnya tasdid asli, kok nggak diberi tasdid, keliru. Ya, tapi kalau tasdidnya karena konsekuensi dari alif lam syamsiah, tidak apa-apa, tidak diberi tasdid. Misalnya kita menulis al-mudarrisu, roknya itu kan ada tasdidnya, kok nggak diberi tasdid, keliru. Gitu, ya? Jadi harus sempurna. Nah, oleh karena itu mulai sekarang harus dipersiapkan, ya. Sarana prasarananya apa yang dibutuhkan, gitu, ya. Antum lebih paham, insya Allah, masalah seperti itu. Begitu, ya. Insya Allah. Kayak kemarin misalnya ada yang menulis misalnya, ya, harusnya dumalin ada huruf n-nya, tapi ditulis dumali, itu nilainya saya kurangi 1. Jadi nilainya 4. Ya, jadi tiap kata itu nilainya 5. Jadi kalau menyebutkan 5 anggota dari al-asmaul khamsah, berarti nilainya 25 itu totalnya. Abuka 5, akhuka 5. Gitu, ya. Kalau betul semua nilainya 25. Tapi ada yang menulis dumali, ya, tidak diberi n, itu berarti tidak ditanwin, keliru. Ya. Itu nilainya saya kurangi 1 jadi 4. Jadi nilainya 24. Gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan penilaian yang seobjektif mungkin, ya. Yang seadil-adilnya. Ya, ada lagi yang perlu disampaikan? Sabun, baik. Sekarang kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa item dari jamak taksir itu, ya. Jadi intinya yang kemarin kita pelajari itu, ya, jamak taksir satu-satunya jamak taksir yang ketika sudah menjadi jamak taksir tetap dihukumi mudzakkar adalah, ya, jamak taksir yang ketika bentuk mufradnya itu memang mudzakkar, kemudian ketika menjadi jamak taksir, ya, dengan tipe akil, maka inilah satu-satunya yang dihukumi mudzakkar. Adapun jamak taksir yang selain itu semuanya dihukumi muannats. Ya. Nah, misalnya awalnya ketika mufrad dia mudzakkar. Ya, mudzakkar. Kemudian menjadi jamak taksir tapi tipe ghairu akil. Ya, tipe ghairu akil, maka yang seperti ini dihukumi muannats. Ya. Kemudian ada yang ketiga itu ketika mufrad dia muannats. Ketika mufrad dia muannats menjadi jamak taksir tipe akil karena memang awalnya muannats menjadi jamak taksir meskipun akil maka tetap dihukumi muannats. Apalagi yang keempat, ketika mufrad sudah muannats menjadi jamak taksir tipe ghairu akil pula. Maka ini lebih muannats lagi. Gitu, ya? Baik. Jadi satu-satunya jamak taksir yang dihukumi mudzakkar itu adalah ketika mufrad dia mudzakkar menjadi jamak taksir yang akil. Jamak taksir yang akil manusia. Maka yang seperti ini ketika jamak tetap dihukumi mudzakkar. Contohnya rojulun, laki-laki. Ya, rojulun, laki-laki. Ketika mufrad mudzakkar dia menjadi jamak rijalun. Rojulun jamaknya rijalun.
Rojulun jamak taksir tipe akil, maka ini tetap dihukumi mudzakkar. Rijalun itu ya. Baik, khair insyaallah. Sekarang kita melanjutkan pada bagian catatan itu ya. Pada bagian catatan monggo diperhatikan semuanya harap tawajuh. Yang pertama, pada dars 13 ini hanya dibahas jamak taksir akil. Jadi untuk yang akil itu manusia dulu. Nanti pada bab-bab setelahnya ya akan dibahas yang ghairu akil. Untuk jamak taksir ghairu akil akan ada pembahasannya pada bab-bab mendatang. Kemudian yang kedua, apabila isim mufrad berubah menjadi jamak, ini sangat penting ini, nomor 2 ini, harap diingat. Apabila isim mufrad berubah menjadi jamak dengan tipe perubahan yang rusak atau taksir, namun bentuk jamak tersebut tidak mengandung alif lam maupun tanwin, maka tidak dimasukkan ke dalam jamak taksir, melainkan masuk ke dalam kategori al-ismul ladzi la yansharif. Jadi kita jangan terkecoh dengan bentuknya yang rusak, okay? Dari perubahan dari mufrad berubah menjadi jamak, bentuknya mengalami kerusakan. Tapi harus dicek dulu, ada alif lam tanwinnya atau tidak. Oh, ini enggak ada alif lamnya, enggak ada tanwinnya. Maka yang seperti ini nanti masuknya ke dalam kategori al-ismul ladzi la yansharif. Tidak boleh disebut sebagai jamak taksir. Jamak taksir itu dipersyaratkan ada alif lamnya atau ada tanwinnya. Ada alif lamnya atau ada tanwinnya dan ujungnya tidak bengkong, tidak berupa maksur. Meskipun ada alif lamnya, tapi kalau ujungnya berupa bengkong, alif lazimah, maksur, maka nanti bukan namanya jamak taksir juga, tapi namanya isim maksur. Misalnya jamak dari al-qadimu itu adalah al-qudama. Qudama atau kalau diberi alif lam, al-qudama. Ya, itu jamak dari al-qadim. Ya, para senior, al-qudama. Ya, nah, al-qudama itu nanti tidak boleh dimasukkan ke dalam jamak taksir, tapi masuknya ke dalam isim maksur. Gitu ya, baik. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi bentuk jamak taksir, ya perubahan yang rusak maksudnya, apabila tidak ada alif lam dan tanwinnya, nanti masuknya bukan ke dalam jamak taksir. Jadi i'rabnya tidak mengikuti i'rabnya jamak taksir yang kemarin itu. Marfu bil dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Tidak masuk ke situ. Tapi masuknya ke dalam al-ismul ladzi la yansharif sehingga i'rabnya mengikuti itu. Ya, al-ismul ladzi la yansharif, marfu bil dhamma, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Nah, siapa yang belum hafal? Baik. Contohnya di situ harap diperhatikan. Kata masjidun, masjidun itu mufrad, ketika jamak menjadi masajidu. Enggak ada tanwinnya. Ya, masajidu. Kenapa kok enggak ditanwin? Nanti ada ilmunya. Ya, di bab-bab terakhir kita akan membahas sebab-sebab suatu isim tidak bertanwin. Contoh berikutnya zamilun teman. Zamilun teman. Ya, jamaknya adalah zumala'u. Zumala'u. Ini juga tidak ditanwin. Zumala'u ini. Berikutnya ghaniyun, kaya. Jamaknya agniya'u. Nah, ketika kata ini masajidu, zumala'u, agniya'u, ini nanti masuknya ke dalam al-ismul ladzi la yansharif. Bon, diingat-ingat ya. Nah, sudah dijelaskan begini, nanti lah masih ada yang ya belum ngerti lagi gitu ya. Ya begitulah manusia. Nah,
Bisa dipahami ya? Khair insyaallah. Ustaz, maaf tanya, Ustaz. Oke, monggo. Misalnya untuk yang teman yang Jamilun. Nah, itu apakah ada kemungkinan dia akan misalnya berubah bentuk menjadi, kalau ini kan bentuknya mufrad mudzakkar ya Ustaz. Nggih, mufrad Jamilun. mudzakkar. Nah, ada kemungkinan nggak dia bisa menjadi mu'anas. Jadi misalnya jamilatun gitu. Nggih, zamilatun ada, Pak. Nah, berarti kalau seperti itu jamak dari zamilatunnya apakah nanti akan mengikuti pola jamak taksir juga, Ustaz? Tidak. Kalau yang bentuknya mu'anats mufrad begitu, nanti jamaknya menjadi jamak mu'anats salim. Belum kita pelajari, Pak, nggih. Nanti zamilatun jamaknya adalah zamilatun. Berakhiran dengan atun menjadi jamak mu'anats salim. Beda lagi, Pak, nggih. Beda lagi. Jadi yang zamilun itu jamaknya zumalau. Kalau zamilatun jamaknya zamilatun. Menjadi jamak mu'anats salim. Sama seperti muslimatun, muslimatun. Mukminun, mukminatun. Pokoknya yang berakhiran bunyinya atun, atun, atun. Itu nanti namanya jamak mu'anats salim. Isim yang terakhir yang nanti akan kita pelajari. Oke? Memang belum datang itu babnya, oke? Nanti setelah ini insya Allah. Begitu Pak Budi, oke? Baik, Ustaz. Oke, baik. Jadi sekali lagi, kata-kata ini masajidu, zumalau, agniau, ini semuanya masuk kategori al-ismul ladzi layan sorif, karena memang secara zahirnya tidak ada tanwinnya. Oke, jadi misalnya ditanya zumalau, termasuk isim apa? Tidak boleh bilang jamak taksir, tidak boleh. Tapi disebut al-ismul ladzi layan sorif. Gitu ya, baik. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga, kata-kata sifat atau adjektif dalam bentuk jamak bisa diterapkan untuk mudzakkar maupun mu'annats. Jadi kata-kata sifat itu kalau sudah jamak nanti nggak ada bedanya laki dan perempuan. Boleh dipakai dua-duanya. Gitu ya. Tapi kalau masih mufrad misalnya jadidun itu mudzakkar, mu'annasnya jadidatun. Kabirun, kabirotun. Gitu ya. Sogirun, sogirotun. Ketika masih mufrad, masing-masing. Mudzakkar ada sendiri, mu'annats ada sendiri. Tapi kalau sudah jamak, kata-kata sifat itu boleh dipakai untuk dua-duanya. Mudzakkar boleh, mu'annats boleh. Contoh penerapannya, mohon diperhatikan. Haulai tulabun jududun. Ini adalah para siswa yang baru. Tulabun itu adalah jamak mudzakkar. Bentuk jamak laki-laki. Nah, kata sifatnya adalah jududun. Jududun itu bentuk jamak dari jadidun. Gitu ya. Ketika mu'annats, haulai tholibatun jududun. Tetap menggunakan jududun. Karena jududun boleh dipakai mudzakkar atau mu'annats, yang penting jamak. Ini adalah para siswi yang baru. Tholibatun jududun. Contoh yang lain, ar-rijalu tiwalu fil hafilati. Para lelaki yang tinggi itu di dalam bus. Para lelaki yang tinggi itu di dalam bus. Syahidnya at-tiwal. Tiwal itu adalah bentuk jamak dari tawil. At-tiwal di situ sebagai sifat dari ar-rijal, mudzakkar, jamak mudzakkar. Ar-rijal jamak dari ar-rajul. Untuk yang mu'annats, an-nisa ut-tiwalu fil hafilati. Para wanita yang tinggi itu di dalam bus. Para wanita yang tinggi itu di dalam bus. Nah, di sini ya an-nisa adalah jamak muannats tapi sifatnya tetap menggunakan at-tiwal. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Kemudian catatan yang keempat,
jamak taksir secara umum tidak memiliki rumus atau pola tertentu. Tidak memiliki rumus atau pola perubahan tertentu. Maka untuk mengetahuinya adalah dengan menghafal atau melihat kamus. Gitu, Nah itu, makanya kemarin saya bilang, jamak taksir itu harus dihafalkan. Karena tidak ada pola yang tertentu secara pakem. Cuma kalau jamak taksir yang ada di dalam bahasa Arab itu dikelompokkan, diklasifikasikan, gitu, Nah, ini dengan ini dengan ini dengan ini, ya. Kalau diklasifikasikan, maka nanti ada yang setipe-setipe. Ya, ada yang tipe rumusnya begini, ada yang tipe rumusnya begitu. Ya. Nah, yang oleh para ulama dimasukkan ke dalam dua istilah, ada namanya jam'ul qillah, ya. Qillah itu dari kata qalil, artinya sedikit. Jadi jamak taksir itu nanti ada dua versi. Ada jam'ul qillah, ya, jam'ul qillati, jam'ul qillah, ada jam'ul kathrati, jam'ul kathroh. Ya. Jam'ul qillah itu adalah bentuk jamak taksir, ya, untuk angka 3 sampai 10 saja jumlahnya. Angka 3 sampai 10 banyaknya, gitu, Nah, itu namanya jam'ul qillah. Ya. Sedangkan kalau jam'ul kathroti menggunakan konsep idhofah, jam'ul kathroti itu konsep idhofah, itu adalah untuk lafaz-lafaz yang, ya, banyaknya mulai dari 10 ke atas. Ya, 10 ke atas itu nanti masuk kategori jam'ul kathroh. Ya. Kalau jam'ul qillah itu rumusnya atau wazannya cuma ada 4 saja. Ada 4. Sedangkan kalau jam'ul kathroh nanti wazannya banyak sekali. Ada sekitar 23. Cuma para ulama menjelaskan penggunaannya bebas saja. Ya, terkadang suatu lafaz yang atau suatu barang yang misalnya jumlahnya itu 25 misalnya, gitu, Kok kita menggunakan jam'ul qillah, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Atau ada barang yang jumlahnya itu cuma 5 misalnya, harusnya itu kan masuk jam'ul qillah. Tapi kok menggunakan jam'ul kathroh rumusnya juga tidak masalah. Jadi saling ini saja, bebas penggunaannya. Nah, itu hanya hukum asalnya saja. Tapi yang seperti ini tidak usah terlalu kita bingungkan, nanti nyari-nyari mana rumusnya. Tidak perlu dihiraukan dulu. Ya, itu hanya sekedar wawasan saja. Ya, bahwasanya jamak taksir itu ada dua macam, ada jam'ul qillah, ada jam'ul kathroh. Pakai ta, dari kata kathirun itu, kathroh. Artinya banyak. Nah, cuma secara umum jamak taksir itu memang tidak ada rumus tertentu. Ya, tidak ada rumus tertentu, jadi kita mengetahuinya dari menghafal. Misalnya rojulun jamaknya rijalun. Ya. Waladun jamaknya auladun dan lain sebagainya, itu dihafalkan. Memang belajar bahasa asing itu apapun bahasanya harus siap menghafal. Baik, demikian, Insya Allah sudah selesai pembahasan dari jamak taksir. Barangkali ada yang perlu disampaikan lagi, monggo. Silakan, Untuk Ibnu ini nggak masuk ini ya, Ustaz. Ada semula di layan sorry. Jamaknya. Abnaun. Abnaun ditanwin. Polanya hampir ditanwin munsharif. Masuk jamak taksir. Oh. Iya. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan apa di situ? Asdiqau itu ya, agniau. Kemudian apa lagi itu di situ? Zumalau, nah gitu ya. Okay. Yang perakhiran alif hamzah yang masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif itu nanti tidak sembarangan, ada rumusnya.
Rumusnya ada 3, yaitu afilau, fu'alau, dan fa'lau. Sedangkan abna'u itu tidak masuk salah satunya, makanya tetap ditanwin abna'un. Gitu ya, Sutriman ya? Ini Ustaz. Kemudian untuk imtihan 1 kapan mulai Ustaz? Imtihan 1. Ya, silakan koordinasi dengan panitia ya, dengan Ustadz Rifki. Ustadz Rifki, ya. Nanti bisa koordinasi. Nanti kalau sudah disepakati, boleh nanti kita jadwal gitu ya. Nah, bagi semua peserta yang merasa belum imtihan 1, harap segera konfirmasi. Ya, harap segera konfirmasi. Nah. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Jika tidak ada, sekarang monggo kita kembali lagi ke mukorornya. Okay? Kemarin saya sudah berpesan agar dihafalkan bentuk-bentuk jamaknya. Nah, sekarang akan sangat berguna, akan sangat dipakai itu. Jamak-jamak itu. Okay? Baik. Kemarin sudah kita baca untuk latihan 1, ya, perubahan dari mufrad menjadi jamak. Sekarang kita masuk dulu ke poin 2, latihan 2. Okay? Monggo dibuka. Ya, nanti kalau nggak hafal jamaknya repot ini. Ya, makanya kemarin sudah saya pesan dihafalkan. Ya, jamak-jamaknya itu. Latihan 2, saya bacakan perintahnya. Hawilil mufradatil lati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Hawilil mufradat, rubahlah kata-kata allati tahtaha khattun, yang di bawahnya terdapat garis, ila jumu'in, kepada bentuk-bentuk jamak, kama huwa muwaddahun, sebagaimana dijelaskan, fil mithali, di dalam contoh. Contohnya harap diperhatikan. Misal, man hadzal rajulu, man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini, huwa hajun, dia adalah seorang haji. Ya, dia seorang haji. Yang bergaris bawah adalah ar-rajul. Maka itulah yang harus kita rubah menjadi jamak. Ya, ar-rajul jamaknya apa? Kita rubah. Tetapi secara otomatis lafat-lafat lain yang memiliki keterkaitan adat dengan ar-rajul juga ikut berubah menjadi jamak. Misalnya pada konsep badal mubdal, ya, khobar dengan mubtada, naat dengan man'ut, itu kan semuanya terikat atau terkait dengan dari segi adatnya, kan begitu, ya? Atau kalau cara gampang untuk niteni adalah apa yang sekiranya nanti masih satu oknum dengan lafaz yang bergaris bawah itu ikut berubah. Nah, mari kita buktikan. Man hadzal rajulu, ya, yang dirubah ar-rajulnya. Maka hadza juga ikut berubah karena konsep badal mubdal kan itu, ya. Hadzal rajulu badal mubdal harus ikut berubah. Ya. Hadza berubah menjadi haulai jamaknya, untuk jamak yang akil, ya. Jadilah man haula'ir rijalu. Nah, gitu. Siapa para lelaki ini? Harap diingat kalau bentuknya jamak, cara nerjemahkannya juga jamak dengan memberikan kata para atau mengulang. Ya. Misalnya guru-guru atau para guru. Murid-murid atau para murid, begitu, ya? Tidak boleh menerjemahkan lafaz yang jamak dengan tipe mufrad, tidak boleh. Ya, karena jamak dan mufrad itu berbeda. Kemudian jawabannya, huwa hajun juga otomatis ikut berubah. Karena huwa ini menerangkan ar-rajul, kembalinya kepada ar-rajul, dan huwa itu mubtada, hajun sebagai khobar dari huwa. Kalau huwanya itu ikut berubah jamak, maka hajunnya juga ikut berubah jamak menjadi hujjajun. Hujjajun. Jadilah man haula'ir rijalu hujjajun. Nanti diartikan yang sudah berubah jamak saja. Oke, diartikan yang sudah berubah
jamak. Di sini artinya siapa para lelaki ini? Mereka adalah para haji. Bisa dipahami? Baik, sekarang nomor 1. Saya tak nyari yang sahibul muakhir. Yang suka ngantuk-ngantuk ini sahibul muakhir ini. Nah, yang nggak muncul-muncul ini siapa ini? Ada Bagas, nggak muncul. Aris, Hafid Akil, siapa lagi yang nggak muncul? Nah, itu kok ada kartun itu siapa itu? Kartun bisa ikut belajar ya. Nah, mana? Nah gitu Bagas. Muncul ya. Belajar itu yang on cam gitu. Gak usah malu-malu belajar ya. Hafid mana? Hafid Akil. Fathi mana? Nanti gak usah masuk absensi kalau gak muncul ya. Nah begitu ya. Harus muncul kalau belajar ya. Biar interaktif. Nah, biar tawajuhnya terlihat. Nanti Hafid kalau ketemu di Alinsan biar saya jewer itu. Hafid ini ponakannya Ustaz Rifki. Yang pertama dengan ini, Saudara Anas, monggo, silakan. Nomor 1. Oke, dibaca dulu dan dijamakkan. Min aina hadza talibu huwa minal hindi. Min aina haula min aina haula tullabu hum minal hindi. Ya, Masya Allah, khair. Dari min mana? Aina haula tullabu hum minal hindi. Baik, monggo diartikan. Dari mana murid-murid ini? Betul. Mereka dari India. Iya, Masya Allah, khair. Gitu. Ya. Nomor 2 dengan Saudara Gaung. Silakan Gaung. Aina tajirul kabiru wa fisuqi. Naam, khair. Aina tujaru Kalau lupa boleh melihat yang di daftar kemarin itu ya. List jamak-jamak itu ya. Aina tujarul kibaru. Baik. Hum fisuqi. Iya, betul. Monggo diartikan. Di mana para pedagang yang besar, mereka di pasar. Iya, betul. Masya Allah. Khair. Aina tujarul kibaru hum fisuqi. Nah, gampang ya, insyaallah. Nah. Nomor 3, Fathi Atalah, silakan. Ya, Ustaz. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Baik. Ainal mudarrisunal jududun. Ainal mudarrisunal jududu. Iya. Hum indal mudiri. Betul. Hum indal mudiri. Baik. Moga diartikan yang jamak. Di mana para guru yang baru itu mereka sedang berada di mereka bersama kepala sekolah. Baik, pinter gitu Pak ya. Nah, gitu. Gak usah tawa tuh ya kalau harus muncul begitu ya. Baik, nomor 4 dengan Saudara Juhari ya. Monggo silakan. Aina talibul jadidu ahuwa fil fasli. Baik. Aina tullabul jududu. Betul. Aina tullabul jududu. Baik. Ahum fil fasli. Betul, Masya Allah. Diartikan. Di mana para pelajar yang baru
Apakah mereka di dalam kelas? Ya, baik. Masya Allah, khair. Nomor berikutnya, nomor 5. Panji Kusuma, silakan Panji. So, nggak pernah kelihatan Panji. Ya, diperlihatkan wajahnya Panji. Ya Ustaz. Nomor berapa Ustaz? Nomor 5. Ini langsung dijamak ya? Iya, dibaca dulu, nak. Itu, nak. Dibaca dulu. Ahadzat tolibun tolibu ghaniyun. La huwa fakirun. Baik. Ahadzat tolibu ghaniyun. La huwa fakirun. Moga dijamakkan. Ahadzat tullabu Nah, hadza ikut berubah isim isyarahnya. Jadi apa? Menjadi apa? Hadza. Baik, itu Panji pikirkan dulu, dikerjakan dulu, kita lewati. Nanti kita balik lagi. Ahaulai tullabu ghaniyun. Ghaniyunnya ikut berubah, itu khobar itu. Khobar ikut berubah. Nah, belum tahu Ustaz. Iya, makanya dipelajari dulu, nak. Itu. Ya, dicari ada di listnya itu. Ya. Ghaniyun apa jamaknya, ya. Dipelajari Ya, dulu. Ustaz. Nanti kita balik lagi. Ya Ustaz. Baik. Oke. Ya, semangat belajarnya ya. Ibunya Ya, pintar bahasa Arabnya. Khair, insyaallah. Baik. Kalau begitu nomor 6 dengan Pak Agus Lim. Silakan Pak Agus Lim. Ya Ustaz. Man hazar rajulu huwa dhaifun. Dhaifun. Huwa dhaifun. Baik, moga dijamakan. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Duyufun, yu-nya panjang. Hum duyufun. Iya, baik. Moga diartikan. Siapa para lelaki itu? Mereka adalah tamu. Mereka adalah tamu-tamu. Ya, siapa para lelaki ini? Ada itu ini ya. Nah, Ustaz. Ini. Baik. Mereka adalah para tamu, boleh. Baik, insyaallah. Ya, terima kasih. Ustaz. Sama. Berikutnya Saudara Farid, monggo silakan. Nomor 7. Tes. Ya, masuk. Bismillah. Li akhun kabirun. Betul. Huwa polibun bil jami'ati. Betul. Huwa polibun bil jami'ati. Moga dijamakan. Jamaknya li ikhwatun kibarun. Betul. Hum tulabun. Betul. Bil jami'ati. Iya, masyaallah, khair. Moga dihatikan yang sama. Li, saya memiliki. Saya memiliki saudara-saudara laki-laki yang besar. Betul. Mereka adalah murid-murid di jamiat universitas. Ya. Ya, Ustaz. Masyaallah, khair. Ahli bahasa Jepang harus ahli bahasa Arab ya. Kayaknya lebih susah bahasa Jepang padahal. Khair, insyaallah. Mabruk.
Berikutnya saudara Dias, monggo Dias. Monggo. Nah, Ustaz. Baik. Bismillah. Nomor 8 Ustaz ya. Ya, nomor 8. Aina sadiquka Ya. Baik. Zahaba ilal maktabati. Betul. Di mana temanmu laki-laki? Nggak usah diterjemahkan dulu. Dijamakan dulu. Oke. Ya. Aina apa Ustaz? Sodikukanya ana kurang paham jamaknya Ustaz. Ya, sodikuka itu dua kata. Dari kata sodikun sama ka. Jadi yang dijamakan sodiknya saja. Sodik. Ada di listnya itu. Silakan dicari. Di listnya yang kemarin kita baca itu ya. Nomor 16 itu coba dilihat. Nomor 16. 16. Ya, di listnya nomor 16. Oke. Nama Ustaz Asdiqo. Ya. Nah. Baik, moga Saya ulang dibaca. Ustaz ya. Saya ulang. Moga. Aina sadiquka dhahaba ilal maktabati. Aina asdiqauka dhahaba ilal maktabati. Dhahaba itu untuk satu orang. Kalau banyak orang, apa bunyinya? Oh, dhahabat ilal maktabati. Dhahabat itu dia perempuan. Ya, perempuan. Kalau banyak. Dhahabu Ustaz, apa? Dhahabu ilal maktabati. Baik, dhahabu ada wawunya ya. Nah, sekarang diartikan. Di mana teman kalian, temanmu, teman-temanmu, baik, teman-temanmu mereka pergi dhahabu ilal maktabati, mereka pergi ke perpustakaan. Ya, betul. Aina asdiqauka, di mana teman-temanmu dhahabu ilal maktabati, mereka pergi ke perpustakaan. Baik, khair insyaallah. Nomor 9, Pak Bayu silakan. Nomor 9. Bismillah. Muhammadun lahu ibnu saghirun. Ibnun. Apa Ustaz? Muhammadun lahu ibnun saghirun. Huwa talibun fil madrasati. Baik. Muhammadun lahu abna'u sighorun. Ya, tadi sudah diingatkan. Abna itu termasuk munsharif bertanwin. Abna'un sighorun. Betul. Muhammadun lahu abna'un sighorun. Baik. Hum tulabun fil madrasati. Betul, moga diartikan. Muhammad dia memiliki anak kecil. Nah. Mereka tulabun para siswa, para murid di sekolah. Oke, baik, insyaallah. Terakhir mungkin ya, dengan Rahmat, silakan Rahmat Saputra. Nomor 10. Ustaz. Azamilika mustahidun. Marfu dulu, marfu. Azamiluka. Dengan K itu dua kata ya. Jadi yang dijadikan patokan zamilnya, itu i'rabnya diperhatikan. Moga dilakukan. Azamiluka mustahidun. Baik. Naam. Huwa mustahidun. Baik. Azumalauka mustahid. Azumalau ada K-nya. Ya. Azumalauka mustahiduna. Betul. Hum mustahiduna. Iya, mabruk insyaallah. Perhatikan. Apakah mereka apakah teman-temanmu apakah teman-temanmu rajin? Rajin. Apakah teman-temanmu rajin? Nah, mereka rajin. Ya, masyaallah. Khair.
Mereka rajin. J, karena waktunya sudah cukup, G, mungkin sampai di sini dulu. Masih ada beberapa latihan berikutnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, G. Pelan-pelan belajarnya, yang penting istiqomah, G. Istiqomah dan serius belajarnya. Nah, jadi harus benar-benar berusaha untuk ya mencurahkan waktunya, energinya, perhatiannya untuk belajar. Tentunya dengan melaksanakan berbagai aktivitas yang lain yang juga utama gitu ya. Tapi tetap belajar juga harus diutamakan ya. Jadi dijalani semua dengan baik, seiring sejalan ya, insya Allah didapatkan hasil-hasil sesuai yang diharapkan. Sebelum ditutup majelisnya, monggo barangkali ada 1-2 pertanyaan. Saya beri waktu dulu. Nanya, Ustaz. Oke. Monggo silakan. Ya, Ustaz. Untuk konsep badal mubdal untuk kata yang khairu munsorif semacam aghniya'u itu gimana, Ustaz? J, baik. Badal mubdal ya. Ya, jadi gini, isim-isim yang termasuk al-ismul ladzi la yansharif, yang termasuk al-ismul ladzi la yansharif tidak bertanwin, kecuali yang al-alam, kecuali yang nama, itu masih bisa di alif lam. Tidak bisa bertanwin, tapi masih bisa di alif lam. Jadi seperti agniya'u, itu masih boleh, al-agniya'u itu boleh. Gitu ya. Jadi misalnya dibuat konsep badal mubdal, misalnya para orang kaya ini atau orang-orang kaya ini, kan bagaimana konsep badal mubdal? Setelah isim isyarah diikuti isim yang beralif lam. Haula'il agniya'u, ya, misalnya dari India, minal hindi, orang-orang kaya ini dari India. Nah gitu ya. Cuma nanti ada ketentuannya. Salah satu yang menggugurkan status atau predikat al-ismul ladzi la yansharif adalah ketika beralif lam. Jadi kalau agniya'u tanpa alif lam, tanpa tanwin, itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau sudah kemasukan alif lam, gugur al-ismul ladzi la yansharifnya. Berubah menjadi isim yang lain. Kalau jumlahnya 1 menjadi isim mufrad, kalau jumlahnya banyak menjadi jamak taksir. Jadi bedakan antara agniya'u dengan al-agniya'u. Agniya'u itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau al-agniya'u karena ada alif lamnya gugur menjadi jamak taksir. Nah, gitu ya. Dengan Pak Bayu tadi sebenarnya ya. Baik. Kecuali yang nama-nama al-alam itu tidak bisa diberi alif lam. Misalnya hamzatu tidak bisa, al-hamzatu tidak bisa. Ya, nah gitu. Tapi selain nama-nama, nanti ada beberapa kategori dari al-ismul ladzi la yansharif. Pokoknya selain nama-nama masih memungkinkan untuk diberi alif lam. Dengan konsekuensi, kalau diberi alif lam, maka gugur dari al-ismul ladzi la yansharif, berubah menjadi isim yang lain. Begitu ya, bisa dipahami insya Allah. Ada lagi monggo? J, monggo. J, monggo, silakan. Saya boleh jawab yang pertanyaan tadi. J, monggo, silakan. Ya, silakan. Ahaula'itulabu. Ya, baik. Agniya'u. La Iya, betul. hum fuqara'u. Iya, Masya Allah. Khair. Dihafalkan ya, Panji ya? Iya, Ustaz. Iya, sudah betul. Sudah betul. Baik. Ada lagi, monggo, silakan. Ana Ustaz. Iya, monggo. Ini yang di nomor 7, li akhun kabirun. Akhun kabirun ini konsepnya naat man'ut ya Ustaz. Naat man'ut, betul. Misalnya ini ana rubah menjadi jamak tapi tidak pakai akun. Jadi kan sodikun Ustaz. Jadi asdiqou kibarun atau kibaru Ustaz. Patokannya
nakiro ma'rifah itu bukan masalah tanwin atau tidak ininya ya. Jadi gini maksudnya, ya isim yang memang nakirohnya dengan tanwin ya tetap ditanwin. Isim yang memang tidak ada tanwinnya, waktu itu kan sudah kita pelajari. Isim yang memang tidak ada tanwinnya, nakirohnya dengan tidak ada alif lamnya. Jadi asdiqo'u itu nakiroh. Berarti kibarnya juga dinakirohkan, karena kibar itu termasuk isim yang munsharif ya tetap ditanwin. Jadi bukan menyamakan masalah ada tanwin dan tidak ada tanwinnya, tapi nakirohnya yang disamakan. Ya, dengan ketentuannya masing-masing kan begitu. Isim yang memang tidak ada tanwinnya, ya, berarti nakirohnya itu dengan tidak ada alif lamnya. Asdiqo'u nakiroh, kibarun nakiroh. Nah, gitu ya. Baik. Begitu ya, Abdul Khair. Baik, ada lagi? Sudah ya? Baik, insya Allah cukup. Alhamdulillah, kita akhiri dulu majelisnya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin. Tapi ini lalu ditoknya. Tak toknya ya.